Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Mana Waalaikumsalam yang lain ini? warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain mana? Yang lain, yang kelas yang lain. Ya Pak, ini udah gabung, cuman belum semuanya. Tadi saya tungguin baru 14. Gimana? Ini kelas apa nih? Apa? Jiswah ya? Jiswap sama perbankan. Ya. Jiswah sama perbankan. Mana yang lain di ini apa dikasih tahu? Di grup udah cuma nggak dijapri satu-satu sih, ribet juga kalau japri satu-satu. Ayo gabung. Ayo gabung. Nanti acara seminar jam berapa? Karena seminar kan? Duhur. Ya, saya kan dipesani sama Bu Listian. Assalamualaikum. Kasih dulu. Ini kita mulai. Jadi semester ini kan saya diminta ngajar ya LKMS. LKMS itu artinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Nah itu di mata kuliah yang ini saya ada kedua kalinya. Jadi tahun lalu saya pernah ngajarin juga, kemudian tahun ini. Ya. Nggak tahu tahun lalu tuh mungkin udah lulus kali ya. Ini angkatan berapa ya? 2021 2020? 2018, 18 Pak. 18. 2018. Ya. Oh, berarti tahun depan udah lulus ini ya? Iya. Kita lulus kan? Dia lulusnya harusnya. Ya. Karena angkatan saya itu yang ikut saya itu tahun berikutnya baru langsung lulus. Nah, itu hebat. Ya. Ini ada berapa satu kelas ini? Lo angkatan si siapa? Si Ersa, si Vivi. Gak banyak. Ini totalnya 2 kelas itu Pak 43 kalau salah. Oh, banyak ya. Lumayan. Iya. Kemudian dibagi 2 untuk Jiswa sama perbankan syariah ya? Ya. Betul Pak. Yobat infak wakaf kan? Oke, jadi baik, intinya kan begini, intinya kan sebenarnya ya sama lah kalau misalnya kita kelas, kemudian nggak tahu katanya kan pertama-pertama mau offline, tapi ternyata diminta online. Nanti katanya mau ada seminar kan? Iya Pak. Nanti yang nggak tahu kapan kita akan offline. Waktu itu sih saya sering diminta untuk offline, sesekali datang Mas UTS, mau UTS, kemudian mau apa? Ya, mau UTS terus apa lagi? Seminar ada ya. Hari ini kan langsung seminar. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini mata kuliah penting. Jadi kita bicara mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Ini sebenarnya ini kebetulan saya kan memang S3-nya disertasinya tentang lembaga keuangan mikro syariah. Jadi pas kalau kita ngobrol. Kemudian barangkali di antara Anda kan yang ya pengen skripsi, ngambil topik keuangan mikro, nah itu bagus ya. Ini ada juga yang mungkin perbankan syariah, apa-apa, itu kan pilihan. Nah sekarang nanti biasa untuk nilai itu kan ada UTF, ada apa namanya, ada kehadiran, ya, ada kehadiran, kemudian tugas. Nah, tugas itu biasanya ada beberapa, kadang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu waktu itu pernah saya presentasi tiap grup. Nah, kelompok pernah ya. Karena kalau kita teori aja kan mungkin agak bosan ya. Nantilah kita bagi kelompoknya nanti ya. Kita sudah ada tugas. Terus kalau sudah mungkin minggu depan lah ya. Karena ini kan masih kumpul nih ya. Kalau minggu depan kita sudah pecah kan, sudah masing-masing apa jamnya gitu ya. Iya Pak, betul. Iya. Ini tahun depan kita
bulan minggu depan lah kita langsung bagi tugas. Kemudian ada UTS. Ya, UTS kan kita UTS dan UAS itu kita menggunakan take home, ya, take home exam. Jadi menggunakan ujian di rumah. Itu mengenai mata kuliah ini. Oke, ada yang tanyakan ya sampai sekarang? Kalau nggak ada, Nggak ini perkenalan, bertujuh Pak. menit. Perkenalan. Ya? Perkenalan. Oh, perkenalan, oke. Pokoknya tidak kenal ya. Nama saya Purwanto ya. Nama saya Purwanto. Ya, kalau pakai Purwanto OO itu berarti orang Jawa. Orang Jawa. Saya dari Jogja tuh saya. Jadi mungkin di antara Anda yang pernah ke Jogja, bagus Jogja tuh sekarang. Kalau mau nih, ada bandara yang baru yang di Pates tuh loh. Bandara internasional itu bagus. Jadi sesekali Anda ke Jogja, ke Merapi itu bagus. Saya dekat daerah-daerah situ, Merapi. Itu wah enak. Merapi, ke Jogja, ke mana? Kaliurang. Ini dari mana? Ada yang dari Jogja nggak ini? Jangan-jangan. Ada yang dari mana nih? Oh, jauh banget, Pak. Ini mah dari Karawang, Pak, Cikarang paling gitu. Paling jauh, Pak. Ya, masa Kerawang Cikarang kan itu tinggalnya. Tapi mungkin dulu perantauan dari sana. Saya juga di Cikarang sebenarnya. Tinggalnya di Cikarang. Ya. Perantauan. Nah, itu anak rantau. Satu sama seperti Anda itu dulu anak rantau, kemudian modal kolor kan, hanya modal dengkul, kemudian kerja gitu, kerja tapi sambil kuliah dulu saya sama kayak Anda itu kuliah Sabtu, kuliah Minggu, jadi memang itu butuh perjuangan. Sabtu Minggu satu kuliah, ambil satu, lulus ambil S2 juga Sabtu Minggu dulu. Jadi kalau Anda masih mumpung saya dulu masih semangat kan, masih belum punya keluarga, nah, saya ngambil Sabtu Minggu, kemudian ya ada rezeki, ada kemauan, nah, kita ngambil S2. Nah, itu kuncinya begitu. Ya. Kuncinya itu orang itu yang penting punya semangat. Anda itu masih muda, Pak. Masih muda. Ini paling umur baru 16 ya kan? Atau berapa tuh? 16 atau 15 ya? Kamu baru paling 16, 15 ya. Nggak apa-apa lah, masih muda. Saya dulu perjuangannya begitu. Jadi jangan ini kalau Bapak dulu enak ya kuliah luar dua. Enggak, saya dulu kerja kayak Anda itu. Saya kan S2 S3 kan ketika kerja di sini. Di pabrik saya dulu malah dimarah-marahin bos, lembur segala macam sama, lembur. Saya dulu di lapangan kan. Nah, tapi kan kita memang harus berjuang ya. Semua itu harus diupayakan, harus kerja keras. Nggak bisa itu kita tiba-tiba lulus, nggak bisa. Ya, harus kerja keras. Nah, ya, pada akhirnya kan sekarang ya kita alhamdulillah sudah tinggal menikmati saja. Jadi ibaratnya gini, orang tua dulu bilang kalau ketika muda ya itu kerja keras, maka ketika usia tua itu tinggal santainya saja. Nah, ya, jadi ketika Anda muda kerja keras, kan nanti kan Anda mendapatkan ya pekerjaan yang baik, kemudian ada income yang bagus, ya, segala macam itu nanti tua tidak perlu kerja keras, karena Anda sudah punya cadangan, ya paling tidak ada sedikit tabungan, Anda mungkin sudah punya penghasilan yang tetap segala macam. Tetapi kalau mudanya tidak kerja keras, nanti tua akan kerja keras. Ya, karena bagaimanapun tua itu kan kita tidak bisa santai-santai, kita harus mempertahankan hidup. Nah, jadi ketua kerja keras, kita tua itu sudah punya kebutuhan, sudah punya istri, punya anak, mungkin ada yang punya cucu. Nah, kan kita harus menghidupi itu semua. Nah, itu kita harus kerja keras. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya berakit-akit dulu, berenang-renang ke tepian. Jadi bersakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Jadi masa-masa yang sakit itu masa-masa muda. Jadi masa-masa sekarang itu harus bersakit-sakit nih. Nah, nanti ketika sudah tua tuh tinggal santai. Saya tuh ya alhamdulillah di usia-usia begini tidak kerja keras lagi, tinggal santai. Minggu-minggu sama Bu Listian, Pak ini ada waktu enggak ngajar? Ya boleh kan. Nah saya dikasih ngajar karena saya punya ilmu, saya punya bekal. Nah, itu jadi minggu-minggu harusnya kan itu kita karena Bu Listian itu baik orangnya, terus kenal lama,
Ya sudah Bu, saya bantu ngajar, nggak apa-apa. Itu saya harapkan Anda begitu ya. Jadi biar Anda itu sukses. Jadi kalau suatu saat Anda lulus ketemu saya, sukses itu senang saya. Oh, Pak, saya dulu yang diajar ini, yang diajar Bapak nggak ngerti isinya, tapi saya lulus Pak. Kan itu kan, nah, itu kan lulus sukses. Pak, saya nggak ngerti Pak, yang diajar Bapak tuh nggak ngerti sama sekali, tapi lulus. Karena Bapak baik ya, lulus kan. Terus Anda kerja di mana, ketemu kan, Anda nggak usah traktir, nggak usah. Pak, ini saya ada sedikit, mungkin kita makan bareng di warung, kita nggak ngerti, Anda bayarin nggak Pak, ini saya bayarin khusus es tehnya aja, yang nasinya bapak sendiri ya, gitu kan, ya apa kan, yang penting. Gitu. Jangan malah nanti lihat saya malu-malu, ngumpet, wah ini ada Pak Pur, malu nggak enak, jalan ada pura-pura mana pergi lari terbirit-birit, itu nggak, jangan. Ya. Jadi harus dikondisikan. Nah, itu jadi kalau ibaratnya kalau orang tua itu kalau anaknya sukses itu kita tuh bangga. Jadi bukan malah dendam, suatu bukan dendam tapi bangga. Itu namanya suksesan. Ya. Ya. Oke, jadi begitu ya. Oke itu ya. Saya tinggal di Jaba PK. Ngerti Jaba PK kan? Mesti kenal lah ya. Jadi kalau tahu ya Pak. Kalau misalnya Tahu. Anda sering ke pasar bersih, ya kan? Dulu yang Anda sering beli-beli, ya, cari beli sesuatu di pasar bersih, pasar ramai itu yang hari Minggu kan mesti ramai kan pasar bersih kan? Itu ramai itu. Yang kalau Anda sering beli borong tisu misalkan atau beli borong ikan, nah, itu di situ kan pasar bersih. Bisa asup, bisa asup ya. Ya, saya tidak dekat tapi sekitar itu. Itu boleh. Jadi kalau ada banyak yang konsultasi ke saya tuh mungkin janjian nggak usah di kampus, kita ketemu di pasar bersih. Nah, itu ada yang kalau janjian dengan saya begitu. Ya. Bimbingan, skripsi, tanda tangan segala macam. Nah, saya sebenarnya di Pelita Bahasa itu dosen part timer. Jadi bukan dosen tetap, bukan. Saya dosen part timer. Makanya saya mintanya hari Minggu. Ya, kalau Sabtu mungkin saya penuh hari part timer di sana. Kemudian, nah saya dengan Bu Listian, dengan Pak Sukron, segala macam, saya sudah kenal lama dengan Pak Sarwa, Pak Dekan sama Pak Sarwa Edi itu kenal lama saya, udah baik. Mereka tuh orang baik semua. Jadi Anda tuh bersyukur punya Kaprodi seperti Bu Listian, Pak Sukron, Bu Listian kan dia 24 jam tuh japri satu mahasiswa tuh kan. Ya USI misalnya, USI kan sama marah-marahin tuh, Bu ini USI itu janjinya siang mau ngasih buat grup, ini nggak buat grup, sama marah-marahin. Saya ngadu ke Bu Listian, Bu ini gimana USI ini? Ini saya keluar dari grup aja lah, dia suruh buat grup aja susah minta ampun. Kelasnya hari ini pagi, janjinya saya ngomong dari kemarin pagi, baru kemarin sore, kemarin malam lah, habis maghrib dia baru buat, kan aneh ini. Iya, mohon maaf soalnya saya kerja di hari Sabtu itu 6 hari kerja, Sabtu itu masuk 5 jam. Karena capek, aduh ya lupa, aduh Bapak udah nelpon, ya Allah, lagi sholat lagi, ya udah langsung lah kebut di situ. Iya, gimana? Buat grup kan cepat. Itu sebenarnya kan di sela-sela istirahatnya dia bisa lah. Sela-sela itu jam 12 jam apa, masa lupa. Cokot juga tahu. Ya, aduh lupa. Ngasih nyamuk kerja kayaknya itu. Apa lah ya. Iya. Bapak selain ngedosen di UPB, kerja di mana lagi atau ngedosen di kampus mana? Saya ini, kalau Anda lihat logonya, tahu nggak logo di background saya itu loh, logo saya itu loh. Apa ya? Coba dari Saya di Bali nih, saya lagi di Bali. Background Bali. Iya, Bali. 2020. Saya di sini, saya di Presiden ini. Ada logonya kan? Ada logo ini ya? Nih. pakai ID Ya. Ada tapi kecil. pakai ID coba. Saya sebenarnya dosen tetap di Presiden. Kurang kenal. Ngerti Presiden ya? Saya ada di sana.
Nah, makanya saya nggak mau kalau hari biasa, saya nggak mau karena saya full di sana. Tapi saya dulu pernah lama kerja di pabrik juga, ada 11 tahun di pabrik. Jadi kalau Anda bicara pabrik itu saya udah ngelotok, udah hafal. Dimarahi bos, ya kan, sampai kita bongkar-bongkar palet kerja shift malam, shift 1, 2, 3 itu udah hafal saya. Diupdate Ngerti lah lah. itu anak. Ini mayoritas emang pabrik Nah, semua, Pak. kemudian namanya nasib kan, saya 11 tahun di industri, kemudian saya mengundurkan diri, saya jadi dosen aja lah, saya udah capek di pabrik kan, dimarah-marahin mulu kan, kerja lembur kayak usi itu kan, Sabtu tuh lembur tuh, Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore lembur, kadang pulang jam 10 malam tuh, wah ini capek juga saya. Akhirnya adalah saya putuskan, saya pindah aja, pindah profesi di presiden. Tapi di Pelita Bangsa saya udah lama, saya di Pelita Bangsa lama, tahun 2007 saya udah ngajar di Pelita Bangsa. Semenjak di ruko yang depan Polres, ruko kuning itu, depan Polres apa yang sekarang Polres itu, di situ dulu kecil kan dulu Pelita Bangsa, sama di Bekasi dulu. Di Tegal Danas kan masih baru tuh, dulu masih tanah kosong, masih sepi, masih kayak hutan tuh. Nah, itu saya udah ngajar di Pelita Bangsa, makanya saya kenal dengan Pak Margiana, Pak Hamzah, sama si rektornya itu Pulistian, Pak Sukon itu orang-orang baru tuh, orang-orang maksudnya orang yang setelah saya. Bu Nani itu orang lama tuh, Bu Nani ya. Kenal baik. Bu Surya kenal. Kalau IT ya Pak Facan, Pak Wahyu itu kenal semua. Ya. Nah, nanti ya apa-apa lah. Jadi biar Anda itu ini menginspirasi. Jadi nasib orang itu sebenarnya nggak tahu. Sekarang Anda mungkin kerja di pabrik misalnya, Anda sambil kuliah. Tapi kan kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan. Makanya Anda belajar tuh nggak ada ruginya. Ya, Anda jangan menyesal, Pak. Wah, saya nyesal dulu buang-buang duit kuliah di Pelita Bangsa, buang-buang waktu, jangan nyesal. Jadi Anda tetap, karena ilmu itu bukan kemudian otomatis nanti harus kerja di bank BCA, di bank syariah, bukan begitu. Itu kan saya juga sekarang kan S2, S3 saya kan ekonomi syariah, tapi saya nggak kerja di bank kan. Nah, itu kan hanya untuk membentuk logika berpikir, untuk analisa. Tapi saya mengajarnya di keuangan syariah. Nah, itu nanti. Jadi Anda mungkin belum tentu nanti ini kan ekonomi syariah, tapi nanti minimal kan Anda punya landasan di bidang ilmu syariah. Gitu. Nanti kerja di mana ya nanti kalau alam. Nah, sekurangan kita nggak tahu. Jadi sekarang tuh Anda niatnya sekolah dulu, lulus tepat waktu, kemudian cari ilmu yang benar, nanti rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Yang nyesel. Ya. Jelas semua ya? Jelas semuanya itu ya. Jadi ini. Amin. Ya, jadi nanti kalau ketemu itu. Ini udah 24, kita mulai saja ya. Kita mulai. Kita nanti selesai jam 9 ya. Kita mulai, saya akan share screen ya. Ini direkam nggak ya? Direkam ini? Rekam Pak, rekam. Ya, recording. Direkam Pak, direkod. Oke. Baik, saya akan mulai ya. Ini kok, tapi ini masih disable nih, gimana nih? Bisa nggak dibuat hostnya, siapa hostnya? Sebentar Pak, ya sebentar Pak. Saya jadikan host Bapak. Sebentar Pak. Oke Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Terus. Baik, ini ya. Halo mahasiswa semuanya, sudah siap? Kelihatan nggak ininya, materinya? Halo mahasiswa? Oke, baik. Ini nama saya ya. Saya malu pakai gelar, tapi genap bisa sampai gelar. Genap 100. Nah, sebenarnya ini mata kuliah lembaga keuangan mikro syariah. Ini kita akan bicara awal dulu ya. Dulu sering mahasiswa saya suruh ikut seminar bareng gitu kan, LKMS ya. Dan saya sebagai pembicara. Nah, ini ada lembaga keuangan mikro syariah.
sebenarnya ini ya. Jadi kalau Anda lihat ini nanti kalau Anda nggak, kalau kan kadang sinyalnya nge-lag itu Anda bilang aja ya, Pak ini sinyalnya nge-lag misalnya. Nanti bilang aja. Cek. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi. Nah, lembaga keuangan mikrosyariah itu ya. Halo, kelihatan slide-nya kelihatan jelas ya? Halo mahasiswa, semuanya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, jelas Pak, jelas. Nah, sebenarnya kan begini. Ini adalah kondisi masyarakat kita sebenarnya. Jadi ini ada piramid. Kondisi masyarakat kita, ini ada piramid kan. Kan sebenarnya masyarakat kita itu kan kebanyakan ada di level yang biru. Ya, level yang biru. Sebenarnya. Kalau dari bisnis kita bicara mengenai small condition of small and medium enterprise Indonesia. Jadi mengenai UMKM di Indonesia. Masa kita itu ada di level yang biru. Ini untuk golongan-golongan kalau mereka bicara mengenai bisnis, ya, keuangan mikro mereka. Nah, sekarang bahkan ada namanya ultra mikro. Jadi mikro itu kan sudah kecil. Tapi ada yang ultra mikro. Ultra mikro itu hanya usaha yang lebih kecil lagi, ya, yang sangat kecil. Jadi orang-orang jual-jual ya mainan, yang mungkin katakanlah dia usaha mikro, tapi dia disubkontrakan lagi misalnya di ibu rumahan segala macam itu ultra mikro. Masalah kita tuh ada di sini, ya. Kebanyakan ada di sini. Kemudian mikro bisnis, ya usaha yang mikro itu mereka omsetnya per tahun itu kurang dari sama dengan 200 million, 200 juta. Ya. Nah, itu kan omset mereka begitu. Jadi berapa kalau 200 juta itu kan berarti kan anggap saja per bulan itu kan omsetnya mereka kurang dari 20 juta. Ya, sekitar 15-an juta. Ya, kalau omset mereka 15-an juta kan berarti untuk bisnis kan belum begitu besar. Nanti berapa banyak sih orang yang ada itu sekitar 43 juta. Ya.
atau orang-orang yang ada di level ini itu sekitar 43 juta. Ya, ini atau sekitar 96,2%. Ya. Berikutnya adalah omset per tahun, ya, agak naik sedikit yang hijau nih. Ini orang yang sudah sedikit mapan. Itu untuk yang omsetnya di atas 200 tapi di bawah 1 miliar. Ini tidak banyak. Ya, ini hanya sekitar 1,62 juta di Indonesia atau 3,6% di Indonesia. Kemudian omset naik lagi sedikit lagi yang lebih dari 1 miliar tapi kurang daripada 50 ya, miliar. Nah, itu lebih sedikit lagi 0,2%. Yang big enterprise, yang pengusaha besar itu hanya berapa? 0,1%, sedikit lagi. Nah, ini masa kita ada di sini. Jadi kalau misalnya Anda belajar keuangan mikro syariah itu artinya yang akan kita garap itu adalah orang-orang yang ada di sini. Ya, orang yang di sini. Itu keuangan mikro. Jadi sekarang pemerintah itu menggalakkan kredit mikro seperti BRI ya atau BRI Syariah segala macam. Sekarang kan ada namanya BSI ya. Sekarang kan dibaca dari lembaga keuangan mikro itu karena perbankan syariah itu sekarang banyak sekali, ada Mandiri Syariah, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah segala macam itu, maka dibuat namanya lembaga dijadikan satu BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, ini untuk membuat supaya apa? Karena ternyata bank-bank muamalat, bank-bank syariah itu kan mereka tidak bisa survive, mereka tidak bisa bertahan. Bank-bank syariah itu kan dia tidak bisa bertahan dibanding dengan bank-bank konvensional. Sehingga mereka asetnya kecil-kecil. Nah, untuk itu kan pemerintah membuat namanya BSI. Ya, itu dalam rangka untuk mengakselerasi supaya bank itu bisa berkompetisi dengan yang lain. Nah, ini sekarang kemana sih sebenarnya distribusi ya kredit bank di Indonesia. Ini kalau kita lihat ya distribusinya begini. Anda nilai kemudian 55 miliar ke atas. Nah, itu 33,5%. Kemudian 500 juta sampai 5 miliar itu 31%, 50 juta sampai 500 juta itu 21%. Nah, KUKM itu hanya 0 sampai 50 juta itu 14,5%. Nah, jadi ini kredit usaha mikro itu sekitar ini. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa 99,9% entitas pengusaha hanya mendapatkan 14,5%. Jadi sebenarnya pengusaha-pengusaha mikro itu hanya mendapatkan 14,5% fasilitasnya. Ya, jadi kalau kita usahanya banyak sekali usaha-usaha mikro itu sebenarnya mereka kalau dikumpulkan itu budget atau anggaran yang diberikan dari perbankan itu hanya 14,5%. Karena apa? Karena kelihatannya mereka banyak, ya, tetapi kredit yang disalurkan hanya sekitar 0 sampai dengan 50 juta saja. Ya, jadi 14,5% kecil. Dibanding dengan pengusaha yang di atas 5 miliar, malah besar mereka kan. Makanya orang-orang yang kaya, orang yang pengusaha besar itu, dia lebih mudah mendapatkan akses untuk pinjam ke perbankan. Tetapi orang-orang yang kecil tadi, ya, itu sulit mendapatkan akses. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak punya namanya kolateral, ya. Tidak punya garansi. Kalau orang kaya kan dia menggadaikan asetnya misalnya kan, atau jaminan aset perusahaannya kan nggak apa-apa, gampang dapat pinjaman miliaran. Tetapi kalau orang-orang kecil itu nggak bisa menggunakan pinjaman itu karena mereka tidak punya apa-apa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang begini, ini ada namanya penanggulangan kemiskinan. Jadi sebenarnya tugas utama dari lembaga keuangan mikro syariah itu dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, di sini ada dengan penciptaan lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja. Cara ini merupakan penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya gini, karena masyarakat kita kan mayoritas 90% itu kan ada di level bawah. Sehingga lembaga keuangan mikro itu dianggap cara yang paling efektif ya untuk bisa menanggulangi kemiskinan. Nah, orang-orang yang sekarang logikanya gini, rata-rata pendidikan Indonesia itu kan hanya sekitar SMP. Ya. SMP, kalau di rata-rata orang-orang kita itu hanya SMP. Kenapa? Karena mungkin yang pendidikan S3 mungkin tidak banyak, hanya satu, ada beberapa. Yang pendidikan S2 juga tidak banyak. S1 juga mungkin sekarang baru mau berkembang. D3 juga mungkin banyak. SMA itu kan juga
kebanyakan SMA. Tapi SMP juga banyak, yang putus sekolah juga banyak, yang baru lulusan SD juga banyak. Nah, sehingga kalau di rata-rata dari level yang paling tinggi S3 sampai dengan yang tidak sekolah itu kita rata-rata masyarakat kita baru SMP. Nah, sekarang kalau mereka rata-rata SMP itu untuk bisa masuk di perusahaan yang besar misalnya atau perusahaan-perusahaan yang bonafide tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangankan SMP, sekarang office boy saja kan rata-rata adalah SMA. Ada juga yang D3. Office boy ya, tukang bersih-bersih itu level yang paling bawah. Apalagi sekarang kan yang dibutuhkan minimal S1. S1 pun sekarang tidak hanya S1 saja, tapi S1 plus. Plus itu ada plus kemampuannya. Itu harus dilihat. Itu adalah untuk kondisi kita. Makanya dalam kondisi yang terdekat ini tidak bisa mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan itu yang bisa, karena mayoritas kita 60% adalah masyarakat yang miskin, 60% yang miskin, ya sekarang kan lebih dari 40 juta misalnya, orang miskin, kan nggak mungkin dalam waktu cepat mereka diberikan lowongan pekerjaan yang besar, tidak mungkin. Nah, satu-satunya adalah bagaimana kita menggerakkan usaha mikro, menggunakan padat karya. Nah, makanya di sini usaha mereka merupakan penciptaan lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja. Nah, cara ini merupakan cara yang efektif dan berkelanjutan. Jadi usaha-usaha mereka itu yang berkelanjutan. Nah, pemberdayaan masyarakat miskin dengan usaha mikro sehingga potensi pengembangan usaha dapat dilakukan. Jadi orang-orang miskin itu sebenarnya mereka orang yang jujur, orang yang polos, tidak punya apa-apa, mereka hanya butuh misalnya kebutuhan dasar, makan, minum, sandang, pangan, segala macam. Kan mereka sebenarnya bisa kita berdayakan, bisa kita karyakan, kita berdayakan sebaik mungkin, bahkan sebenarnya dalam kesepakatan hasil Microcredit Summit Global Campaign di Copenhagen pada tahun 1995 dan di Washington 1997 ini sudah dirancang lama, mungkin Anda belum lahir kan, ini sudah dirancang sejak di Microcredit Summit Global Campaign tahun 1995 di Copenhagen dan di Washington Amerika tuh 1997 merumuskan bahwa program pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro sebagai metode efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi ternyata ini sudah jadi kesepakatan, sudah jadi kesimpulan dalam suatu rapat besar beberapa negara yang ada di dunia. Jadi harus bisa melakukan itu semua. Nah, ini sudah dilakukan di negara-negara itu. Itu bahkan negara-negara yang relatif negara di Eropa, di Eropa, di Amerika, itu sudah melakukan seperti itu. Sudah dipikirkan berapa? Kalau 1995 itu berapa tahun? Sudah kalau dari 2021 kan 20 berapa nih? 30 berapa nih? 36 tahun kan? 36 tahun mereka sudah memikirkan tentang lembaga keuangan mikro. Makanya pendidikan lembaga keuangan mikro syariah segala macam itu banyak berkembang di negara-negara Eropa. Di Indonesia juga mungkin belum sudah berkembang tapi belum masif. Itu mengenai latar belakang lembaga keuangan mikro. Nah, sekarang ini ada beberapa definisi. Definisi apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro sebenarnya. Nah, lembaga keuangan mikro itu sebenarnya lembaga yang bergerak di sektor keuangan. Jadi kalau sekarang ada lembaga keuangan mikro syariah, itu artinya lembaga yang bergerak di sektor keuangan. Jadi bukan lembaga lain, tapi di keuangan. Perannya apa? Peran atau fungsinya adalah intermediari. Intermediari artinya menjembatani antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Nah, jadi lembaga keuangan mikro itu adalah bagaimana ini intermediari artinya memfasilitasi sebagai mediator, sebagai penyambung antara pemilik dana. Pemilik dana dalam ini mungkin lembaga keuangan. Dan nanti kan kita juga akan bicara mengenai apa itu BPRS. Ada badan apalagi itu KUD misalnya. Ada apalagi misalnya lembaga keuangan asuransi yang lain. Itu nanti kan kita bisa lebih lanjut. Tapi intinya adalah bahwa lembaga keuangan mikro itu berperan intermediari
ya menjembatani ya antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Nah, jadi ada pemilik dana dan membutuhkan dana. Kemudian definisinya adalah sebagai kelembagaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelembagaan? Bahwa ini dapat berupa bank dan non bank. Jadi yang dimaksud lembaga keuangan mikro itu bisa dalam bentuk perbankan, tapi juga bisa dalam bentuk bukan bank. Ya, namanya IKNB. Ya, IKNB. Institusi keuangan non bank. Nanti kita kan ada asuransi, ada modal segala macam. Itu nanti kita akan lihat ya. Apa yang menjadi sasaran atau tujuannya apa? Jadi ada kelompok masyarakat atau usaha mikro dan kecil. Jadi tujuan utama itu adalah bukan untuk masyarakat yang besar, bukan masyarakat orang-orang kaya, bukan, tapi kelompok masyarakat atau usaha mikro dan kecil. Nah, ini tujuan dari lembaga keuangan mikro. Jadi bukan orang-orang pengusaha yang sudah mapan, bukan, tapi orang yang katakanlah baru mau merintis usaha. Ya. Atau kalau mereka punya usaha, tapi usaha itu dia modalnya sangat kecil, sehingga perlu disubsidi atau perlu dibantu. Nah, ini yang dimaksud dengan sasaran bagaimana lembaga keuangan mikro itu suatu lembaga yang bergerak di bidang di sektor keuangan, kemudian punya peran fungsi intermediari ya, atau pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Kemudian si kelembagaan itu dapat bergerak yang berupa bank dan non bank. Kemudian sasarannya apa? Jadi adalah kelompok masyarakat atau usaha mikro dan kecil. Nah, itu definisi untuk lembaga keuangan mikro. Nah, ini kalau dibuat nanti begini ya. Jadi kalau dibuat misalnya diagram ya atau struktur, yang akan kita bahas itu sebenarnya seperti ini. Akan kita bahas pada mata kuliah ini ya. Ada yang kita strengthkan, ada yang kita kuatkan, ada juga yang nanti biar kita tidak beririsan dengan mata kuliah perbankan syariah, nanti saya akan strengthkan di hal-hal yang lebih ke arah keuangan mikro. Ya. Ini lembaga keuangan mikro. Jadi kalau ini kelihatan ya, halo mahasiswa kelihatan ya? Ini diagramnya, mahasiswa semuanya. Kelihatan Kelihatan Pak, bisa kelihatan. diperbesar. Besar ya. Bisa. Ya, demi mahasiswa pelita bangsa yang baik-baik, saya perbesar. Wah, gede lagi ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini kecil ini ya, ini nggak muat. Ya, bisa. Ini ya. Nah, ini sebenarnya ada bentuk dan regulasi LKM di Indonesia. Ini kalau kita gambarkan begini. Nah, ini aja ya. Nah, ini bentuk dan regulasi begini. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya LKM itu ya yang akan kita bahas, yang Anda pelajari itu sebenarnya itu kalau dipelajari itu tidak akan ada habisnya. Ya, karena ini makan sangat banyak. Ya. Lembaga keuangan mikro itu sebenarnya pada prinsipnya ada dua. Ya. Ada dua. Ada bank, ada non bank. Ya. Ada bank, ada non bank. Nah, bank itu apa saja? Bank itu nanti kita akan bicara mengenai apa itu BPR, BPRS. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Yang nggak tahu di mata kuliah lain sudah dipelajari belum? Ada pernah belajar perbankan syariah kan ya? Udah belum ya? Udah, Pak. Udah dipelajari belum BPR, BPRS ini? Nanti kita, Sudah, Pak. ya, nanti kita singgunglah sedikit ya, biar kita ini mengingatkan. BPR, BPRS, nah ini ada di aturan sekian, BRI unit, ya, ada badan kredit desa, BKD. Nah ini nanti kan ada LPD juga, nanti juga ada nih, yang di Bali misalnya kan, segala macam LPD. Ya. Kemudian ada yang non formal, itu ada yang non bank, non bank itu ada yang formal dan non formal. Yang formal itu apa? Ya, operasi jasa keuangan syariah, ya, KJKS, ada juga lembaga dana dan kredit pedesaan, ada LDKP. Yang non formal ada LSM, ada KSM, segala macam. Nah, itu yang jadi ranah dari LKM itu ternyata sangat banyak ranahnya.
Nah, sekarang kita akan bicara mengenai profil. Ini kita akan bicara bagaimana sih profil LKM di Indonesia. Ini profil, ya. Termasuk LKM itu termasuk lembaga keuangan syariah, termasuk LKMS. Jadi sebenarnya untuk LKM di Indonesia itu jumlah unitnya LKM lebih dari 54.000. Ya, jadi banyak, Indonesia itu banyak. Jumlahnya banyak. Jadi kalau tersebar di semua provinsi ya, apalagi di Jawa Barat itu paling banyak. Ya, Jawa Barat paling banyak, disusul Jawa Timur, ya, kemudian Jawa Tengah. Itu banyak sekali. Ya, kalau Anda kan sering lewat misalnya di daerah-daerah ini, Jawa Tengah, itu kan mesti ada, misalnya ada PMT, PMT apa, PMT tampil, PMT apa, Boyolali, Tumang, segala macam itu banyak. BMT, Kopsah, itu banyak. Beberapa LKM juga banyak, koperasi-koperasi kredit juga banyak. Jadi kalau yang terdaftar secara resmi itu hanya ada sekitar 54.000, lebih dari 54.000. Tersebar hingga pelosok pedesaan di Indonesia. Jadi kalau ada di pedesaan-pedesaan itu ada lembaga, kalau zaman dulu ada KUD, ya, Koperasi Unit Desa. Ya. Nah, melayani berapa? Melayani sekitar lebih dari 33 juta penabung. Nah, ya. 33, lebih dari 33 juta penabung. Ini kan ada juga penabung-penabung yang resmi, ada yang tidak resmi, kan? Lebih dari 21 juta peminjam. Ada yang penabung, ada yang peminjam. Jadi ada yang 33 juta penabung dan 2 juta peminjam, termasuk masyarakat miskin. Nah, termasuk masyarakat miskin dengan jumlah peminjam rata-rata berapa? Pinjamannya itu kan mereka ada 4 juta, di PRI 4 juta, 3,7 juta, di bawah 1 juta. Nah, ini kan kalau yang orang-orang yang ekonomi agak mapan mungkin sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi ada juga 3 juta sekian. Ada juga yang di bawah 1 juta. Itu juga ada. Nah, di bawah 1 juta itu mereka juga ada. Nah, itu orang-orang yang katakanlah pedagang-pedagang asongan, misalnya kan, pedagang-pedagang nasi uduk, misalnya kan, pedagang-pedagang yang kaki lima, itu kan mereka pinjam di bank itu mereka tidak besar karena mereka dikaitkan dibandingkan dengan jenis usahanya. Nah, kalau jenis usahanya mereka merasa bayar angsurannya bisa, ya mereka akan pinjam yang besar. Tapi kalau mereka angsurannya mungkin pendapatnya juga tidak stabil, ya mereka akan pinjam dengan angka yang kecil. Nah, pinjaman lebih tinggi dibanding simpanan selain BRI unit, di mana Kupedes, LDR sekitar 78,53. Nah, di sini sustainabilitas. Jadi kalau kita lihat LKM itu dari sisi kestabilan, ya, keberlanjutan cukup bagus. Sehingga apa? Sehingga tingginya kemampuan LKM menyalurkan dana dengan tinggi tingkat pengembalian yang baik dan sustain. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa dasar LKM kemudian diperkirakan RP 4 triliun, terdiri dari 2,1 triliun melalui BPR dan 1,9 triliun melalui LKM lainnya. Nah, ini beberapa jenis pinjamannya ya. Nah, ini ada beberapa perlunya fokus pada usaha mikro dan kecil. Nah, di sini ada beberapa kan pelaku usaha, usaha mikro dan kecil, usaha menengah, usaha besar. Nanti lihat dari tabelnya itu berapa. Ini ada juga jumlah unitnya ya, yang kelompok kedua ini. Yang kelompok tiga apa? Serapan tenaga kerja. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Usaha mikro dan kecil ini kan 99,85%, itu sangat besar. Ya. Serapan tenaga kerja berapa? 88,59%. Hampir 89%. Jadi artinya kalau kita ingin negara kita pengen makmur, pengen maju, itu kita harus menggerakkan usaha mikro. Kenapa? Karena mereka menyerap tenaga kerja itu 89%, hampir 90%. Coba bayangkan. Ya. Jadi kalau masyarakat kita tuh terbantu, ya, kemudian dengan penyerapan tenaga kerja seperti ini, kita tidak akan banyak pengangguran. Ya. Tidak akan banyak pengangguran terselubung. Kenapa? Karena mereka sudah diakomodir ya, dengan pekerjaan yang ada. Makanya perlu ada padat karya, perlu adanya usaha mikro. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang biasanya ngumpi segala macam, mereka bisa dikaryakan, ya, dikaryakan, mereka mendapat penghasilan, mereka bisa bertahan hidup. Nah, itu usaha mikro dan kecil. Kontribusi PDB berapa? Ya, kontribusi terhadap pendapatan negara 39,4%.
Jadi kontribusinya besar di sini sebenarnya. Ya. Kemudian dukungan kredit itu sekitar 35,5%. Usaha menengah, nah, usaha menengah yang kita gaung-gaungkan itu hanya berapa? Jumlahnya 0,14% atau sekitar 61,6052 sekian. Nah, serapan tenaga kerja apa? 10,85%. Ya, jadi masih jauh. Ya, jadi serapan tenaga kerja tidak banyak, hanya 10,85%. Kontribusi terhadap PDB udah hanya 15,34%. Dukungan kredit sekitar 14,3%. Itu. Sekarang kalau kita usaha besar itu yang kalau Anda misalnya ada perusahaan-perusahaan yang di Jababeka, ya, di Lipo, di Hyundai, di Delta Mas, di Kerawang segala macam. Itu jumlahnya nggak banyak, hanya 0,005%. Serapan tenaga kerja berapa? 0,55%. Jadi serapan tenaga kerja itu tidak banyak. Jadi jangan heran kalau misalnya ada pabrik baru, ya, wah pabrik baru ada euforia segala macam. Dibuka lowongan yang besar-besaran. Tapi sebesar-besarnya lowongan pekerjaan di pabrik baru itu paling banter hanya 50-an. Hanya 100, nggak banyak. Ya. Makanya yang daftar berapa? 10.000. Ya kan, coba testingnya itu sampai, saya kan kalau melihat orang mau tes pekerjaan itu kan kadang kasihan. Ya. Mereka sudah pakai seragam hitam putih segala macam. Kemudian sampai menitipkan parkiran. Jadi yang panen sebenarnya bukan orang yang panen itu bukan yang mau daftar, tapi orang yang jaga parkir. Ya enggak? Yang jaga parkir itu sampai panen tuh buat parkiran di pinggir jalan itu sekali parkir diambil 2.000 atau 5.000. Yang daftar 1.000 orang, udah berapa tuh? Ya kan? 5.000 misalnya yang daftar 1.000 orang, udah 5 miliar. Ya enggak? Halo mahasiswa, ngerti enggak? Mahasiswa? Ya, Pak. Ya, sekarang kalau yang parkir itu misalnya sekali parkir 5.000. Yang parkir 1.000 orang, itu berapa kira-kira? 5 juta ya, Pak? 5 jutaan. 5 jutaan ya? Iya, jutaan, 5 miliar, 5 juta ya. Sorry. Itu yang panen itu tukang parkirnya. Ya, bukan kok ini. Yang panen tukang parkirnya. Sementara yang daftar 1.000 yang diterima paling 10. Yang paling cuma 50. Itu belum ada titipan-titipan. Ya, HRD punya titipan, kepala produksi punya titipan. Nah, ini punya titipan. Yang diterima 50, yang titipan katakanlah 40. Yang peluang cuma 10. Nah, itu kan daya serapnya itu usaha besar, ya perusahaan besar atau Astra atau Mitsubishi atau misalnya Suzuki itu kan hanya 0,55% daya serapnya tenaga kerja itu. Kontribusi juga sekitar sekian, ya paling. Jadi artinya bahwa itu perlu. Maka di sini perlunya pemberdayaan fokus. Ya. Di sini di warna hijau dikatakan bahwa perlunya pemberdayaan fokus pada usaha mikro atau masyarakat miskin melalui lembaga keuangan mikro syariah. Jadi Anda sudah bisa melihat ya, kenapa betapa pentingnya kontribusi Anda untuk memberdayakan mereka. Ya. Anda kan masih muda-muda nih, Anda kan tidak banyak loh ya orang yang mau belajar di ekonomi syariah, tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Coba Anda bandingkan. Angkatan Anda saja itu berapa? Sekitar 40, katakan 40 ya, 40 mahasiswa. Ya. 40 mahasiswa. Pelita Bangsa itu mencari mahasiswa yang mau belajar di ekonomi syariah hanya sekitar 40. Itu pun sudah jungkir balik ya untuk bisa mendapatkan mahasiswa sekitar 40. Ya, 40 sudah jungkir balik. Ya kan? Sudah berat lah itu. Coba Anda bandingkan dengan orang yang ambil jurusan manajemen yang umum. Coba manajemen yang umum berapa? Mungkin sekali angkatan 800 orang. Ya enggak? Ya, Iya, betul, Pak. Betul kan? Betul. Betul. Saya itu kan dulu pernah diminta ngajar di manajemen. Saya ngajar statistik misalnya. Pak ngajar statistik berapa kelas? 7 kelas, Pak. Wih, banyak banget 7 kelas. Itu pun bukan hanya saya pribadi, mungkin dengan beberapa dosen yang lain. Artinya bahwa loh, saya aja 7 kelas. 7 kelas itu kalau berarti kalau sekitar berapa? Ya, sekitar 350. Nah, kalau sekali angkatan 800. Misalnya, kan berarti kan 40 per 800 cuma berapa persennya? Kan kecil sekali. Ya, nggak nyampe 10%. Ya, hanya sekitar 3% atau berapa ya. Jadi hanya sekitar 5%-nya. 5% dari mahasiswa manajemen umum. Ini yang dialami bukan yang di Pelita Bangsa, hampir semua kampus.
Ya. Nanti saya akan berikan data bagaimana perkembangan ekonomi syariah kita tuh agak lambat. Kenapa? Karena memang orang-orang yang mau di bidang itu tidak banyak. Karena belum aware saja. Hanya masalah waktu saja, belum aware, segala macam. Nanti suatu saat orang akan berpikir ke sana. Jadi artinya bahwa orang perlunya ada pemberdayaan. Ya. Dia fokus pada usaha mikro atau masyarakat miskin melalui lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Memang tidak banyak orang yang aware seperti Anda itu tidak banyak. Ya. Anda coba tanya di mahasiswa negeri misalnya. Saya kan pernah ngajar di Universitas Pajajaran. Itu hanya 30 orang satu angkatan. Ya. Cari di swasta mana? Gunadarma hanya 30-an. Ya, kita ambil swasta lah 30-an Gunadarma itu. Belum di mana lagi. Itu tidak banyak ya, yang minat di bidang keuangan syariah. Nah, itu kan ironis kan. Satu sisi kata mayoritas 80% lebih kan masyarakat muslim. Tapi di sisi lain ya, kita sebenarnya kendala dengan SDM kita. Sumber daya kita teriak-teriak untuk memberdayakan lembaga keuangan mikro syariah. Tetapi kan kita tidak bisa ya terlalu sangat berharap. Kenapa? Karena SDM kita memang terbatas. Kalau Anda lihat orang-orang yang pegang atau duduk di perbankan syariah itu background-nya apa? Mereka dari bank-bank konvensional. Mereka dari bank konvensional. Maka tidak mudah untuk menggiring mereka supaya ke keuangan syariah. Kenapa? Karena background mereka, pengalaman mereka di perbankan konvensional. Makanya orang jadi berpikir, loh ini sebenarnya apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Karena ternyata tidak jauh berbeda. Itu perlu kita garis bawahi bahwa adanya dukungan permodalan itu masih minimal, ya, atau mungkin terutama SDM kita juga masih minimal. Nah, itu mengenai perlunya pemberdayaan fokus pada usaha mikro, ya, termasuk masyarakat, kemudian miskin ya melalui lembaga keuangan mikro syariah. Ya, jadi itu perlu kita pelajari. Kemudian apa nilai strategisnya itu apa? Strategisnya adalah pengaturan peredaran uang, penyerapan tenaga kerja. Ini nilai strategis LKMS itu apa? Pengaturan peredaran uang, kemudian penyerapan tenaga kerja dari UKM yang diberi pembiayaan, mengelola dan mengembangkan modal dan bantuan agar program sustainable menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, ini nilai strategis dari lembaga keuangan mikro syariah. Ini petanya begini. Ya, ini petanya. Kalau kita lihat peta dari mapping, jadi mapping dari pemerintah. Ya, ini yang sudah terdata dengan resmi ya. Lembaga keuangan mikro syariah itu bagaimana? Jumlah BPRS itu ini mungkin masih data lama ya, sekitar 89. Baitul Mal wal Tamil BMT itu 2.300. Ada juga yang termasuk kompontren, koperasi pondok pesantren itu 1.200, koperasi syariah atau kopsa ada 40, Baitul Tamil Muhammadiyah BTM 120. Nah, ini kan Anda kalau ada dengar di Malaysia ya, itu Muhammadiyah itu membuat BMT yang ada di Malaysia. Nah, itu hebat kan? Total sekian. Jadi dari 54.000 LKM, jumlah LKMS itu hanya sekitar 6,4%. Jadi ini masih jauh dari jadi harapan. Nah, makanya kita bersama-sama bagaimana kita bisa mengembangkan LKM itu, terutama LKMS, ya, lembaga keuangan mikro syariah. Nah, ini ada beberapa ya peran strategis lembaga keuangan mikro syariah LKMS. Ini bagaimana? Ya, dikatakan bahwa LKMS itu merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk menjalankan usaha produktif. Ini jadi sebenarnya LKMS itu didorong ya, ini sebagai salah satu alternatif, ya, salah satu jalan untuk apa? Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan, ya, keterbatasan pembiayaan bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk menjalankan usaha produktif. Nah, ini adalah kondisi yang ada. Kemudian LKMS menjalankan dapat menjadi ya, wahana bagi optimalisasi pengelolaan dana hizbah, zakat infak sedekah wakaf ya, zakat infak sedekah dan wakaf untuk kegiatan produktif ya,
dan pemerataan kesejahteraan atau rezeki. Nah, ini yang perlu kita dorong ya. Jadi LKMS dapat menjadi wahana bagi optimalisasi pengelolaan dana iswah ya, termasuk untuk kegiatan produktif, kemudian dan pemerataan kesejahteraan atau rezeki. Nah, ini menurut fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa tanggal ini lama nih, fatwa udah lama, 2 Februari 1982. Nah, ini mungkin Anda belum lahir kan. Tentang apa? Tentang harufkan dana zakat untuk kegiatan ya, produktif dan kemaslahatan umat. Nah, ini mengenai beberapa peran strategis. Nah, LKMS berperan aktif dalam mempromosikan pembangunan ya, ekonomi kerakyatan di Indonesia, terutama bagi pengusaha mikro dan rumah tangga yang berpenghasilan rendah di pedesaan. Nah, sebagai hasil penelitian World Bank, ya. Nah, sebagaimana hasil penelitian World Bank dan ADB, LKMS merupakan pendekatan terbaik dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi sebenarnya penelitian World Bank dan ADB, LKMS merupakan pendekatan terbaik dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, tahun 2005 dicanangkan sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu baru mencanangkan keuangan mikro tahun 2005. Ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya sekitar berapa nih? Sekarang 2021 kan? Baru sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, jadi 16 tahun yang lalu itu kita benar nggak 16 tahun ya? 2021 kan? Jadi kita baru 16 tahun. Jadi memang ini kita masih usianya muda. Tapi semangat kita luar biasa. Ya. Mencanangkan sebagai tahun keuangan mikro syariah ya, di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Halo Mas Isma, silakan. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Silakan, mau tanyakan. Ini kan masih intro kan, ini masih pengantar, ini masih ya mungkin masih happy ya kan ya. Iya Pak. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Gimana ini? Pak Jakaria, yo mau bertanya Pak Jakaria? Kalian. Ya Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan yang Bapak tadi jelaskan tentang apa tadi ya? Silakan. Tentang pelaku usaha Pak, terutama usaha mikro itu pengaruhnya lebih tinggi ya, bahkan sampai 99% Ya. ketimbang usaha besar. Kalau kita lihat itu Bapak ambil data dari mana ya? Kalau kita lihat faktanya kan usaha besar itu seperti PT ya, perseroan terbatas. Itu kalau kita lihat kan mereka karyawannya itu bahkan sampai ribuan ya. Ketimbang usaha mikro itu kan semacam warung gitu kan, atau koperasi semacam fotokopi gitu kan. Itu paling juga kalau mereka itu mengambil karyawan paling 2-3 orang kalau kebanyakan Pak. Ketimbang PT kok di sini datanya itu sampai 99% ya. Itu Bapak ambil data dari mana ya Pak? Ya, begini. Sebenarnya kan data itu pasti data resmi dari pemerintah, ya. Jadi data resmi dari pemerintah dari sumber dari UMKM, ya, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, itu jelas. Jadi begini, kenapa Bapak menyoroti misalnya ya, wah ini kan Pak di PT itu kalau Jababeka misalnya itu sekali keluar tuh macet total. Jalan sampai nggak muat itu kan, jalan sampai mungkin kalau yang pakai motor tuh mereka sampai ya satu pernah pengalaman kan
Kalau kita kerja di PT itu pagi-pagi jam 7:30 tuh di jalan tuh sampai apa? Sampai kalau saya pakai motor sampai keluar trotoar. Ya nggak? Jadi keluar trotoar lihat pedestrian, mungkin jalan-jalan tuh jalan aspal sudah nggak muat lagi. Belum lagi yang jemputan tuh mereka kejar-kejaran, jangan kejar-kejaran. Motor juga, motor pun mereka tidak hanya di jalan raya, mereka mungkin di jalan-jalan tikus, ya kan? Coba di jalan tikus, jalan Cibatu itu kan jalan kecil-kecil yang tadinya mungkin tidak pernah dilewati orang jadi penuh. Nah, kenapa? Karena itu jalan alternatif supaya mereka bisa mendapatkan di PTA. Terus belum yang penyeberangan. Cibitung itu kan ramai sekali kan penyeberangan yang kayak apa? Perahu-perahu getek itu. Nah, itu kan mereka panen di situ. Nah, itu kan sebenarnya itu kan kalau kita lihat itu karena kebetulan kita ada di kawasan Jababeka. Kebetulan kita ada di kawasan Tangerang. Kebetulan kita ada di kawasan Lipo, ada di kawasan juga. Kelihatannya banyak karena kita yang kita hadapi setiap hari ada orang-orang itu saja. PT di pabrik itu kan mungkin ya kalau lihat di Jababeka Lipo kan sampai 5.000 lebih PT itu. Ya. Tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya usaha-usaha UMKM itu, ya, usaha UMKM itu misalnya usaha kerajinan, yang gampang saja kan kerajinan. Kerajinan membuat tas. Tas-tas itu bukan tas-tas dari bahan-bahan yang bagus, tas dari barang-barang bekas. Nah, jelas kan tas-tas itu kan perlu banyak orang, katakanlah perlu 20-30 orang, karena kan kerajinan rumah tangga kan. Itu kan pasti butuh bahan baku. Bahan bakunya kan pasti orang-orang karena kita dari barang-barang bekas mungkin kita butuh orang-orang yang bekas tadi ya, yang orang yang bekas apa barang-barang bekas, orang yang memisahkan barang yang bagus dengan bekas segala macam. Itu kalau kita kumpulkan tuh banyak sekali. Ya. Sekarang gampangannya orang yang punya jahitan itu, jahitan itu kalau di pabrik jelas ketahuan karyawan 5.000. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di pabrik. Misalnya orang yang tukang jahit atau tukang mungkin benang segala macam itu, kalau Bapak Ibu lihat itu di perumahan-perumahan itu banyak, ya, banyak perumahan-perumahan yang khusus membuat misalnya kancing misalnya, itu kan UMKM kan. Kemudian orang-orang yang kancing yang kemudian dari benang-benangnya itu banyak kalau kita kumpulkan. Jadi artinya sebenarnya UMKM itu, ya, itu kan seperti pekerjaan yang tidak formal, seperti pekerjaan yang tidak formal. Seperti ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan dia pekerjaannya mungkin di samping ngasuh anak, ngasih apa buat sarapan suami segala macam. Dia mungkin punya pekerjaan samping kan yang dikerjakan di rumah, ya, membuat bunga, membuat misalnya apa anyaman segala macam itu kan termasuk usaha UMKM. Nah, itu sebenarnya mereka di store, Pak, Bu, nanti setiap hari bisa nggak store 10 anyaman misalnya. Ya, nah 10 kali berapa ratus ibu-ibu misalnya. Itu karena kita memang ada di perumahan. Kalau ada di perumahan memang kita kelihatannya orang-orang yang di pabrik saja yang kita lihat. Tetapi kalau kita misalnya masuk katakan di Bekasi saja di daerah yang ujung sana ya, yang kita punya UMKM bikin keripik misalnya, keripik khas Bekasi. Itu dari orang yang petani tukang singkongnya misalnya. Kemudian orang yang tukang upasnya, orang yang tukang jempunya atau yang tukang goreng, tukang yang buat plastik, packaging segala macam sampai pemasarannya kalau kita itu bisa ratusan ya. Itu baru satu jenis keripik. Belum lagi yang misalnya kalau kita lihat pameran yang hari ulang tahun Bekasi itu kan banyak sekali UMKM itu. Nah, belum yang membuat bunga misalnya, pot-pot bunga itu, pot-pot bunga yang kecil-kecil itu, ya, termasuk bunganya segala macam, yang dari pot bunga sampai dia membuat bibit bunga, ya, polybag itu kalau dikumpulkan tuh banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan UMKM. Nah itu baru di Bekasi. Belum yang wilayah-wilayah yang katakan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah coba sepanjang jalan itu misalnya kita yang buat apa tuh yang buat kayak itu loh apa ulekan itu ya bebek itu gambar bebek itu yang di Prambanan itu ya Jawa Tengah itu yang dari bambu itu loh, dari akar bambu kan banyak kan, akar-akar bambu itu kita sebenarnya tidak seperti barang yang tidak berguna, tetapi mereka buat seperti bebek seperti misalnya burung-burungan itu kan butuh banyak tenaga, banyak orang ya, sampai bisa dipasarkan sepanjang jalan itu kan. Nah, itu baru satu jenis. Belum lagi yang lain. Misalnya patung-patung di Bali misalnya ada banyak patung-patung segala macam itu butuh banyak orang. Nah, itu kan tidak hanya satu orang yang pasti banyak orang. Nah, banyak orang pasti punya banyak tenaga kerja. Banyak yang disubkonkan ke bawahnya. Nah, itu karena kita apa? Karena memang kita sekarang selama ini ada hidup di wilayah yang zonanya itu zona kawasan industri. Tapi kalau kita misalnya saya sering ke lapangan tuh kan,
Nah, saya kan kebetulan penelitiannya mengenai wisata. Sekarang kan apalagi digerakkan desa wisata. Sekarang tujuan wisata itu sekarang bukan kapan kita ke Bali, kapan kita misalnya ke Danau Toba, bahkan itu. Sekarang desa wisata. Oh, sekarang kan lagi kompetisi kan di Bekasi itu ada desa Harja Mekar atau apa itu. Itu dia masuk finalis untuk dijadikan sebagai kandidat salah satu desa wisata yang ada di Jabar. Jadi desa sekarang kalau kita ke Solo misalnya atau mungkin ke Jogja, itu sekarang desa wisata yang ada di Jogja. Desa bukan di Malioboro, bukan di Kaliurang, bukan, tapi desa wisata. Nah, kenapa? Karena di situ ada keunikan. Keunikan desa, mungkin ada komunitas masyarakat, kehidupan masyarakat segala macam itu, termasuk di situ ada UMKM-nya. Di situ apa sih yang digerakkan, kerajinan apa yang digerakkan di desa itu. Nah, sekarang yang jadi daya tarik adalah desa wisata. Makanya banyak sekali ada homestay, bukan hotel. Karena hotel itu bersaing dengan homestay. Tempat penduduk yang rumahnya penduduk dibersihkan, kemudian disewakan per malam mungkin 100.000, 150.000, itu mengalahkan hotel-hotel. Nah, di homestay itu mungkin banyak orang yang menjajakan barang-barang yang ada di lokal sekolah itu, ya. Mungkin barang-barang asli dari penduduk itu dibuat seperti ya batu akik, seperti mungkin kalung-kalung dari daerah itu segala macam. Nah, itu UMKM sebenarnya. Makanya sekarang Kementerian Pariwisata itu menggerakkannya tidak hanya sekedar wisata, tetapi bagaimana membangun desa wisata. Nah, desa wisata itu salah satunya adalah di situ banyak UMKM, ya. UMKM. Makanya itu menjadi ibu-ibu yang tadinya di desa-desa itu hanya sebatas bertani, misalnya sebatas menanam padi, mereka ada kesibukan lain, ya, ketika ditunjuk sebagai desa wisata. Bagaimana mereka melayani tamu, mereka dididik kan melayani tamu, bagaimana mereka sekarang bekerja di homestay, bagaimana mereka kemudian membuat souvenir, itu kan bagian dari UMKM. Nah, memang itu tidak, kalau kita lihat itu tidak, karena kita ada di industri sini, kelihatan kita yang banyak di sini. Tetapi sebenarnya potensi industri tidak besar. Investor itu kan mungkin bisa dihitung dengan jari, 1 tahun itu belum tentu ada tambahan 1 pabrik baru, belum tentu, ya. Kalau ada pun 1, 2, paling penyerapan tenaga kerja paling hanya 200, 300, nggak banyak. Dibanding dengan alumni lulusan SMK, SMA, coba sekali lulus itu berapa juta. Ya, makanya sekarang kan dilema kan. Anak SMK, SMA itu yang dulu misalnya difavoritkan langsung bekerja, sekarang tidak tertampung mereka. Jangankan tertampung, karyawan yang sudah masuk kerja setahun 2 tahun itu mereka diputus, maksudnya nggak ada pengangkatan, ya kan? Kan sekarang kan jarang ada pengangkatan ya, mungkin terbatas sekali yang diangkat, mungkin hanya beberapa yang diangkat. Setahun, 2 tahun diputus, habis, nanti kontrak lagi baru, atau mungkin direkrut yang baru lagi. Ya, sekarang sebenarnya kasihan dari sisi masa depan. Nah, makanya sekarang kita jangan terlalu berharap di perusahaan-perusahaan begitu. Kita kembangkan UMKM yang ada. Makanya di data tadi, potensi kita untuk bisa penyerapan tenaga kerja itu salah satu adalah dengan UMKM. Di samping sekarang kan lagi digerakkan BUMDes. Ada dana desa itu sekarang digerakkan supaya apa? Membuat padat karya. Potensi di desa apa tuh padat karya? Kalau padat karya sudah nggak bisa, ya dibuatlah pemberdayaan masyarakat di desa itu. Jadi jangan sampai orang-orang pemuda-pemuda yang potensial lari ke kota semua. Kan begitu. Sekarang bagaimana? Kan sekarang kan desa kan kosong. Coba kita pulang kampung itu. Orang yang nanam padi itu orang-orang tua kita semua. Coba kan ngeri sekali. Orang yang nanam padi itu orang tua semua, orang yang umur sudah di atas 60, 65 yang sudah mungkin yang sudah tenaganya sudah berkurang, itu orang tua semua. Nggak ada anak muda yang ikut nanam padi, nggak ada. Gengsi mereka, malu mereka. Nah, itu kan ada, tapi karena keterpaksaan, ya, karena mungkin mereka tidak sekolah atau putus sekolah. Yang menanam padi segala macam, yang sepanen itu ibu-ibu semua. Ibu yang sudah orang tua yang udah 65 tahun kadang nggak ada, mungkin nggak ada kegiatan. Anak-anak muda kemana? Main selfie, main handphone. Nggak ada orang desa yang mau kayak itu. Anak-anak muda itu remaja nggak ada. Ya, mereka, nah, itu kan dilema. Makanya sekarang kan ada program supaya anak-anak muda itu jangan ke kota. Ke kota ngapain? Cari apa lagi ke kota itu? Kota itu kan apa? Sekarang pabrik sudah hampir nggak ada. Ada tapi tidak banyak. Jadi serapnya. Biaya hidup tinggi. Ya, makanya sekarang dibuat desa wisata saja. Orang-orang yang punya potensi, kemudian segala macam kembali ke desa.
membangun desa, kemudian di sana bisa mengembangkan. Ya, sekarang kan kehidupan desa dengan kota hampir sama biaya hidup itu, ya. Terutama kebutuhan pokok. Cuma atmosfernya masih bagus di desa. Di kota kan daya saingnya tinggi. Ya. Coba tetangga depan beli kulkas, kita panas dingin ya kan? Ya kan? Tetangga di samping kredit motor, kita sudah gemeteran ya enggak? Kok di desa enggak? Ya, karena tingkat ininya toleransinya sangat tinggi. Nah, itu makanya di UMKM di desa itu digerakkan. Jadi kalau dihitung itu merupakan potensi sekali ya. Ibu-ibu yang tadinya mungkin nunggu waktu panen kan 3 bulan sekali. Nah, mereka bisa dikaryakan membuat anyaman, membuat misalnya souvenir, membuat apa. Nah, itu segala macam itu sangat membantu. Makanya di data itu kita potensinya 99%. Di pabrik itu tidak banyak. Di pabrik itu paling kita usia 50 tahun tuh pabrik sudah ngelirik aja supaya kapan kamu keluar segera kan itu ya nggak? Pabrik kan begitu. Pabrik itu kan kita umur 50 tahun nih. Kita bukan dihargai. Kalau kita umur 30-40, pabrik itu wah, kita akan menghargai kita. Kenapa? Karena kita mau diberdayakan. Ya. Nggak tahu diberdayakan atau kan kita diberdayakan atau kita dikerjain kan gitu ya nggak? Umur 30-40, Bapak tenaga masih kuat Pak, bisa nggak Pak Bapak lembur tiap hari ya, dari jam 5 sampai jam 8 sore Bapak baru pulang, Sabtu Bapak masuk lembur, Minggu lembur. Wah, karena kita kerja masih kuat. Bagi perusahaan kita dikasih uang lembur itu tidak banyak, bagi perusahaan itu budget yang dikeluarkan untuk karyawan itu tidak banyak, tapi kan kita kelihatannya tinggi sekali kan, wah kita mendapatkan lembur 1 hari 300.000 misalnya. Tapi bagi perusahaan itu sangat kecil, sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita lihat itu hanya sekitar berapa persen dari anggaran perusahaan itu. Tapi kita merasa wah sudah hebat nih. Sehari kita daripada di rumah nongkrong lembur dapat 300.000 misalnya atau 400.000. Itu bagi kita sangat besar. Tapi bagi perusahaan itu sangat kecil. Kita di usia 30-40 Pak, itu masih kita dilolokkan, dilos-los, disayang-sayang. Ketika sudah umur 50 Pak, ya, 50 kita mungkin sudah kapan Bapak bisa keluar secepatnya kan itu ya. Pabrik kan pasti begitu. Umur 50, kelihatan kita sudah tidak begitu produktif, mereka sudah dibuat-buat aja. Udah, Bapak sekarang kan sudah capek nih Pak. Bapak sekarang jangan diproduksi lagi. Bapak di bagian yang agak mudah, ya kan? Tunggu gudang, ya kan? Bapak mungkin bagian logistik, bagian yang tidak begitu produktif. Umur 53 Bapak sudah ditawar-tawarin, Bapak kapan ambil pensiun dini gitu kan? Karena kita dianggap tidak produktif. Nah, itu di pabrik kan stylenya memang begitu. Ya tidak semuanya ya, tidak semua, tapi rata-rata akan begitu. Mereka akan cenderung mengambil usia yang lebih muda lagi. Usia lebih muda dengan upah yang lebih murah. Ya. Kan kalau usia 55 kan upahnya pasti tinggi. Tinggi karena sudah senior kan, upah tinggi segala macam. Kalau usia muda kan upah lebih murah, lebih produktif, segala macam. Nah, kita akan digeser di situ. Nah, beda dengan UMKM. UMKM itu kan itu seperti tidak mengenal usia. Ya. Kalau kita misalnya umur 20, misalnya 18, 20, sampai kita umur kata kita kalau bisa seumur hidup di UMKM itu. Coba kan nggak ada industri rumahan yang Bapak usia 65 nih, Bapak dipensiun kan nggak ada. Sepanjang kita masih bisa berkarya, sepanjang kita masih bisa membuat mensubsidi barang-barang segala macam, kita masih dikaryakan. Tetapi kalau di pabrik enggak, kita dibatasi umur Pak, karena undang-undang. Nah, undang-undang 55 tahun sudah selesai. Nah, kalau mau diperpanjang pun status kita sebagai kontrak atau harian. Nah, kan banyak teman-teman yang 55 itu mereka sudah bingung. Karena kita sudah terbiasa dengan zona yang nyaman, tiap bulan kita mendapatkan gaji, ketika kita 1 tahun lagi sudah mau dipensiun, kita sudah bingung. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan wira swasta, tidak biasa dengan mandiri, sehingga kalau dikasih pesangon besar pun bingung mau diapakan. Ya. Nanti mau dibelikan motor, segala macam, ya kan, motor yang gede, ya kan, yang harga 30-40 juta atau 70 juta, dipakai segala macam, 3 bulan habis. Ya kan, tunjangan pesangon 3 bulan habis. Kita bingung Pak mau ngapain. Nah, itu. Nah, makanya kita harus siap-siap juga kalau seandainya ya mungkin di pabrik itu kita harus berusaha kita cari kerjaan yang lain karena kita tidak akan selamanya dipakai. Ya. Jangankan itu di private Pak, di swasta, di pemerintah juga sekarang kan begitu. Di BUMN yang sekarang yang tidak produktif ditawari Bapak mau ngambil pensiun dini atau mungkin sampai nanti Pak. Kalau sampai nanti Bapak sudah, Bapak kan sudah tidak begitu produktif, hati kecil mereka. Bapak dikasih bagian yang Bapak tidak banyak berkontribusi, ya jaga loket, ya kan, mungkin jaga apa segala macam. Itu kan sebenarnya pengen mengeliminir kita secara perlahan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Beda dengan UMKM. Makanya kita
Ya namanya kerja ikut orang Pak, itu kan begitu. Saya dulu pengalaman begitu. Ya saya kan dulu usia masih di bawah 30, wah kan produktif kan. Wah, saya ditawarin lembur Pak, kalau bisa 20 hari 24 jam. Lembur itu kan. Dari pagi sampai malam ditawarin Pak, terus lagi bisa nggak Pak? Sampai pagi terus. Memang gede Pak, tapi badannya remuk semua kan seminggu itu kan. Jadi nggak pulang, long shift namanya, long shift 24 jam. Sabtu Minggu masuk kita nggak pernah kenal keluarga, nggak pernah kenal anak istri segala macam ya. Tapi saya pikir-pikir itu kan hanya sementara. Tetapi ketika wah ini kalau dibuat long shift terus lama-lama tunjangan lembur membengkak, dibuat 3 shift. Buat 2 shift dulu. Wah, masih ada lembur dikit-dikit lumayan kan. Kok masih ada tambahan dana lagi, dibuat 3 shift. Kok masih ada yang lembur lagi, dibuat 3 shift 4 grup. Jadi Sabtu Minggu masuk tapi tidak dibayar. Ya kan begitu kan, bukan bayar overtime. Kan mereka begini itu buat 2 shift masih lembur nih. Gimana kalau dipikir dihitung kita rekrut beberapa karyawan dibuat 3 shift. 3 shift masih Sabtu Minggu masih ada yang lembur. Wah, ini payah nih karyawannya. Udah kita buat 3 shift 4 grup. Jadi dibuat supaya Sabtu Minggu masuk misalnya. Tapi mereka tidak dihitung lembur. Itu kan strategi dari perusahaan-perusahaan yang investor kan begitu. Mereka cari, apalagi sekarang misalnya UMK Bekasi kan 4 juta lebih. Wah, ini kalau mereka lembur kan basicnya kan dari bagi 173 kan besar. Nah, jadi upahnya kan perjalanan kan besar. Nah, itu dibuat pasti begitu. Nah, itu sebenarnya kondisi-kondisi yang memang kita harus hadapi ya. Perusahaan-perusahaan itu ke depan akan begitu ya. Makanya UMKM itu sekarang mau tidak mau yang bisa mengangkat ekonomi itu ada UMKM. Nah, kita tuh bisa lepas dari krisis kenapa? Karena UMKM. Jadi kita kan sebenarnya bisa survive ya, ekonomi kita itu tidak minus ya, bisa stabil. Itu kenapa? Karena UMKM kita tuh tahan banting. Ya. Coba kita krisis tahun 1998. Itu kita bisa bertahan karena UMKM. Ya. Coba bank-bank besar itu kolaps semua ya. Bank-bank siapa tuh, ada Bank DKI, Bank BP, bank apa segala macam itu kan bank ekspor impor segala macam kolaps semua, perusahaan besar. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak banting dan mereka kan banyak utang sebenarnya. Bank-bank itu banyak utang ke pemerintah, ke negara segala macam. Ketika krisis, nasabah kemudian melakukan ras, ya, pengambilan uang besar-besaran, mereka tidak bisa bertahan karena nasabah habis kan. Nah, yang bisa mendongkrak tahun 98 itu sampai saat ini juga krisis itu karena UMKM. UMKM itu mereka pinjaman cuma 1 juta, 1,5 juta. Dan orang yang pinjam 1 juta itu kecenderungannya untuk mengembalikan itu tinggi. Ya. Coba kita pinjam 1 juta itu kan tetangga kita yang jual nasi uduk, nasi bakso segala macam itu kan pinjam 1 juta, mereka tingkat pengembalian tinggi dibanding dengan perusahaan besar. Kelihatannya perusahaan besar tapi utangnya mungkin ratusan miliar. Ya. Sekali bangkrut mereka tidak bisa mengembalikan. Makanya kan ada yang kasus Bank Senturi, bank apa segala macam yang di bail out itu biar mereka dimaafkan. Berapa triliun mereka tidak bisa bayar, suruh dimaafkan, diputihkan gitu kan. Itu dilema. Makanya UMKM kan sekarang diupayakan supaya bertahan terus. Ya, bahkan sekarang dikolaborasikan dengan Kementerian Pariwisata ya, dan Ekonomi Kreatif. Nah, makanya dibuat itu supaya berkembang apa? Orang-orang yang kerja di UMKM tidak hanya di formal tapi di desa-desa. Ya, jadi sekarang yang dikerja itu desa wisata. Nah, itu dalam rangka untuk mengembangkan UMKM juga. Jadi kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja sangat tinggi. Nah, cuma kita mungkin tidak pernah lihat, ya, tidak pernah survei. Kalau saya kan sering survei kan, saya sering ke Ambarawa, saya sering ke Jogja, itu kan saya sering ke UMKM. Tentu banyak Pak orang-orang yang ibu-ibu yang notabene maaf mungkin mereka ibu rumah tangga, tidak sekolah segala macam, tapi mereka punya penghasilan lebih. Ya, bagaimana mereka membuat anyaman, ditawarkan kepada para tamu, kemudian mereka ya kerja di homestay, kemudian mereka membuat karya-karya, souvenir segala macam, itu bisa menopang kehidupan mereka. Itu kan bahan bakunya kan murah sekali, hanya mungkin dari ya tidak beli mungkin mereka dari tempat-tempat mereka berada, ya panen-panen dari desa mereka dibuat karya, ya anyaman dari apa kalau rumput-rumput segala macam itu sangat bagus. Jadi artinya kita tidak perlu pendidikan tinggi S2, S3, S1 nggak perlu. Cukup mereka punya kemampuan mau bekerja dan mau diberikan pelatihan, ya sudah selesai. Jadi itu Pak ya. Jadi data-data itu saya ambil memang dari data Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, jadi
Itu bukan data-data fiktif, itu data-data real, dan itu memang kenyataannya sekarang didorong terus. Kita tidak bisa Pak mengandalkan lembaga formal ya, kemudian bisa terserap semua di lingkungan industri, itu sangat kecil. Ya. Itu pemerintah sekarang kan pusing Pak sebenarnya. Satu sisi kan alumni lulusan perguruan tinggi itu kan membludak. Di sisi lain banyak perusahaan-perusahaan yang mereka minta relaksasi. Relaksasi itu artinya mereka untuk bertahan saja sulit untuk bertahan hidup. Ya. Apalagi merekrut karyawan. Karyawan yang ada aja mereka diputus, dikurangi, ya, suruh WFA, WFO segala macam. Untuk rekrut aja mungkin sulit. Nah, makanya sekarang kan diharapkan kita harus multi talents. Multi talent itu sekarang kan bagaimana kita mengembangkan startup bisnis, ya, yang startup itu kita membangun bisnis baru, bukan kita mau mengapply baru, tapi bagaimana kita membangun bisnis baru. Nah, ada bisnis development, itu yang kita butuhkan ke depan itu kita bukan itu. Jadi kalau kita sekarang kuliah itu kita jangan kemudian berpikir wah nanti saya kemudian akan masuk di perbankan A, bank B, bank C. Ya ada, cuma peluangnya tidak besar. Nah, jadi fungsinya kita kuliah itu apa? Untuk membantu logika, untuk membantu kemampuan berpikir secara sistematis, analitis. Nah, itu yang kita butuhkan. Perlu nggak kuliah? Sangat perlu. Nah, kan beda orang yang berpikir sistematis dengan orang yang tidak kuliah kan pasti berbeda. Kalau orang kuliah kan pasti dia akan berpikir dengan perhitungan. Tapi kalau yang tidak kuliah kan mereka yang asal tabrak saja kan begitu. Tapi nanti berpikir Pak itu Bob Sadino dia kan hanya lulusan SD atau SMP dia bisa kaya raya. Itu 1000 hanya 1. Kan kita tidak bisa case by case. 1000 itu hanya 1. Tetapi kan domain orang yang sukses itu kenapa? Karena mereka pernah mengenyam di bangku sekolah dan kuliah dengan baik. Nah, itu supaya Pak kita runut dan sistematis dalam melakukan analisa dan berpikir. Itu makanya kita perlu kuliah begitu, Pak. Jadi jangan nyesel Pak, saya kuliah di Pelita Bangsa kok. Begini bukan begitu, ya. Pak itu Bob Sadino tidak kuliah kok sukses kaya raya. Ya, tapi itu 1 dari berapa? Ya, itu. Dari berapa puluh ribu misalnya. Tapi kebanyakan usaha sukses ya mereka harus menanggung bangku kuliah untuk membangun jaringan, networking segala macam. Nah, itu perlu. Jelas ya, Pak ya? Itu Ya Pak, cukup Pak. ya oke. Jadi itu Terima sebenarnya kasih ini atas kan jawabannya. ya Benar. pertemuan pertama itu kan saya sebenarnya tugasnya tidak hanya ngajar tapi memotivasi. Saya juga begitu. Kita tuh harus berpikir gini, ya. Kita berpikirnya itu kita harus ada second skenario, ada skenario kedua. Makanya Anda kuliah itu benar. Suatu saat nih misalnya nih, suatu saat ya, mungkin maaf ya, tiba-tiba pabrik bangkrut. Kalau Anda tidak punya pegangan, misalnya Anda hanya lulusan SMA, misalnya. Kalau lulusan SMA itu Anda katakanlah pabriknya bangkrut. Anda ketika diputus di usia katakanlah 25, 26, 27, misalnya. Itu Anda sudah nggak bisa kemana-mana. Anda mau ngelamar lagi di pabrik, sudah nggak akan keterima. Pabrik itu, saya tahu betul, yang diterima itu yang fresh graduate, kebanyakan. Ya, umur 19, 18, ya, 20, 21, 24, 25 itu untuk SMA udah nggak bisa. Ada, tapi kalau mungkin kita punya kenalan orang dalam. Kalau benar-benar testimoni itu sangat sulit. Ya. Makanya ketika Anda sekarang langsung curi start untuk ngambil kuliah itu benar. Jadi ketika suatu saat pabriknya mungkin bangkrut atau tidak kondusif, Anda punya pegangan. Satu S1 Pak. Anda punya channel, punya link, punya teman segala macam. Anda punya kemampuan. Jadi Anda jangan khawatir dengan S1 itu untuk second skenario. Semua itu kan kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Nggak tahu. Tapi kalau kita punya senjata, mau kondisi ke depan itu yang tidak menentu pun kita sudah siap. Kan begitu. Saya dulu juga begitu. Saya dulu kan kerja dulu cuma D3. Ya. Saya dulu D3 Pak. Bukan S1, D3. Wah ini saya D3. Wah D3 itu kan ketika saya masuk kerja pertama, saya kan dulu di Sanyo Pak. Sanyo itu lembur itu tidak dibatasi. Pokoknya karyawan yang mau lembur silakan. Bahkan 24 jam, Sabtu, Minggu segala macam. Bahkan gaji saya waktu itu kalau dihitungnya, itu bisa 3 kali lipat dari gaji utamanya, lemburnya. Jadi kalau ibaratnya saya gaji 1 juta, itu lemburnya bisa 3 juta. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi saya tidak mau terjebak dengan seperti itu, saya nggak mau. Saya nekat waktu dulu, saya harus ngambil S1. Saya dulu ngambil S1 Anda ingat di Jakarta, di Pondok Gede, di Universitas Krishna Dwi Payana. Coba,
Saya tinggal di Cikarang, kerja di Cikarang, kuliah di Unkris, Universitas Kristen di Pondok Gede, Jakarta Timur. Itu jauhnya minta ampun kan. Itu perjuangan. Dulu saya diketawain sama teman-teman. Ngapain Pur kamu capek-capek, kita waktunya Sabtu Minggu cari uang yang banyak, malah kamu tidak ikut lembur. Ya kan? Kamu malah ke Jakarta sana, buang-buang uang, kuliah segala macam. Itu kan memang tantangan. Teman-teman tuh lemburnya minta ampun. Saya nggak ambil pusing. Saya nekat, memang itu kita harus tutup telinga kan. Saya S1 lulus. Ketika S1 lulus kan teman-teman lagi berpikir loh, lembur sekarang Sabtu Minggu nggak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena mungkin sudah banyak yang dikeluarkan. Nggak boleh. Nah, teman-teman kan bingung loh. Sekarang nggak ada lagi uang lembur Sabtu Minggu. Tapi kan saya udah S1. Nah, teman-teman mau ngambil S1, mereka sudah punya tanggung. Karena kalau gini loh, kecenderungan orang punya pendapatan besar, pasti dia punya cicilan yang besar. Membeli rumah yang besar, punya motor yang bagus, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan macam-macam. Kan mereka punya tanggungan itu. Ngambil kuliah lagi nggak bisa. Ya. Terus tahun 2000 lulus, saya nggak puas, saya ngambil S2. Teman-teman ngeladekin lagi, ngapain pun ngambil S2? Kan nggak dipakai S2 di pabrik. Iya, nggak dipakai. Tapi saya tidak berpikir hanya di pabrik ini saja. Nah, 2007 saya lulus S2, saya di UGM yang kelas Jakarta itu, yang Sabtu Minggu. Tahun 2000 tidak lama itu kan Sanyo kan bangkrut. Coba. Sanyo kan bangkrut tidak lama. Saya dulu udah ancang-ancang sebelum Sanyo bangkrut, saya ambil pensiun dini. Mbak, saya mau resign. Karena saya udah pegang S2 kan. Saya kemudian apply melamar jadi dosen ya, di Presiden itu keterima. Jadi saya bisa ngelamar jadi dosen karena saya punya senjata S2 di Presiden itu. Saya ngelamar dosen tetap di Presiden. Karena terima di Presiden dosen tetap, saya resign dari Sanyo itu. Selang 2-3 tahun, Sanyo kan bangkrut tutup. Mau tidak mau karyawan bubar. Ya nggak? Dikasih pesangon segala macam. Nah sekarang kan kondisinya kan yang dulu lembur segala macam, kalau ketemu ya maaf, ada yang sukses ada yang mungkin pas-pasan juga ada yang pulang kampung ada. Kenapa? Karena mereka terjebak dengan kondisi itu. Nah, itu kalau saya ceritakan, saya tidak ngibul karena saya mengalami itu. Ya teman-teman dulu kan euforia, soalnya pas lagi jaya-jayanya kan lembur tidak dibatasi, Sabtu Minggu, wah gaji bisa 3 kali lipat dari gaji utamanya. Overtime-nya itu lemburnya. Tapi kan itu bersifat sementara, tidak mungkin itu selamanya. Nah itu di usia-usia gitu saya langsung banting setir, saya nggak mau terjebak kayak gitu. Biarin saya pendapatan tidak sebanyak teman, tapi saya harus ambil senjata yang lain. Oleh S1, S2, saya langsung banting setir sebagai dosen di situ, saya langsung resign. Bener kan perkiraan saya, udah 2-3 tahun lagi Sanyo tutup. Coba sekarang kan Sanyo sudah nggak ada. Memang ada di Sanyo yang pojokan, sudah nggak ada. Sekarang diganti apa tuh? Yanmar atau apa tuh? Yang pabrik diesel itu saya lupa itu. Itu kan sudah nggak ada lagi. Teman-teman sudah kemana-mana tuh. Ada yang jualan air, ada yang mungkin jualan warung, bikin apa. Itu kan kalau ketemu ya bener dulu kamu kuliah. Sekarang mereka nggak bisa lagi. Sudah punya anak, sudah punya istri, anak sudah gede-gede, sudah punya mereka harus hidup segala macam ya. Ada yang pulang kampung, ada yang ini, kan macam-macam. Iya, itulah. Jadi kalau Anda sekarang kuliah itu berpikirnya jangan sekarang, mungkin untuk menghadapi tantangan masa depan. Masa depan kan kita nggak tahu perkiraan seperti apa. Tetapi kalau kita punya senjata, apapun kondisinya kita siap, gitu loh. Jadi apapun kondisinya kita siap. Mau berubah apapun terserah negara ini mau apa katakanlah, tapi saya siap. Artinya kita bisa survive dengan kondisi itu. Itu yang diharapkan begitu. Jadi ini kan ya saya bisa ngomong karena kan ini usianya kan di bawah saya jauh kan. Nah, ini kan sebenarnya usia seperti saya kan kelihatan muda gini, saya udah 50-an. Jadi saya kelihatan muda tapi umur 50-an. Jadi mungkin ada beberapa yang usianya seperti usia anak saya kan. Saya juga kalau ngomongin ke anak saya begitu. Nah, jadi saya sudah pengalaman. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan pertama ya. Ini pertemuan kedua kita nggak akan cerita kayak gini. Pertemuan kita akan ngomong ke bener, yang materi yang bener. Tapi pertama kan saya ngasih brainstorming lah. Paling tidak itu kan biar Anda tidak merasa jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, itu sayang nanti. Ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan lagi, ambil lagi. Jadi itu yang harus dikejar. Nah, saya bila S3 juga begitu. Wah, teman-teman tuh kan, Bapak ngapain Pak ambil S3? S2 saya sudah cukup jadi dosen. Saya nggak mau, saya nggak puas, ambil S3. Nah, sekarang dosen kan harus S3. Teman-teman yang dulu S2 segala macam, umur 50-60 sudah habis. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sekarang aturannya begitu, harus S3. Nah, itu kan orang yang tidak memperkirakan itu. Apain Pak Pur ngambil S3 capek-capek, S2 kan sudah cukup. Ya, sekarang cukup, tapi ke depan kan tidak tahu.
itu nanti tantangan apapun kita akan hadapi itu. Artinya kita punya senjata itu loh. Itu ya saran saya. Ini kan masih pertemuan pertama, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi ya. Kalau saya kasih kuliah aja kan yang gampang gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya lebih penting dibanding yang penting kan semangatnya. Kan ada beberapa yang Pak saya mau putus, ada juga yang Pak saya nggak lanjut, itu kan sayang sebenarnya. Kalau memang tidak memungkinkan ya, tapi kalau masih memungkinkan ya diupayakan sampai finish. Ya, nanti ke depan kan Anda akan berubah lagi kan, ketemu dengan siapa, wah Pak, saya pengen ini segala macam, pengen lanjut segala macam, itu kan nanti. Tapi sekarang yang penting finish dulu S1. Jelas ya Pak, Bu ya? Jangan ngantuk, ini malah pada ngantuk terus pada ini ya. Jadi itu ya, ini maaf. Tadi pertanyaan Pak Zakaria ya, itu malah memancing saya jadi terinspirasi ngomong gitu. Enggak apa-apa, saya enggak ngelantur dikit, tetapi sebenarnya tujuan saya bukan Bapak ini Pak Boni ngajarnya asal-asalan. Saya materi banyak Pak, materi saya banyak ya. Nanti kalau mau ngasih dasi juga nggak apa-apa, ada materi saya banyak ya, saya sudah siapkan. Cuma untuk pertama kali memang saya kebetulan saya dipancing tadi dengan Pak Zakaria itu, ya saya agak melebar sedikit supaya terinspirasi. Ya ini yang masih muda-muda aja loh, ini kan masih muda-muda, masih bocah-bocah ya kan. Kayak si siapa yang si Usi yang kemarin itu Aisyah segala macam itu kan masih muda-muda. Jadi muda itu artinya semangatnya muda ya. Jadi yang usia itu nggak apa-apa, tapi semangatnya masih muda. Itu ya Pak Bu ya. Jadi jangan pesimis lah ya. Harus semangat terus. Belajar itu tidak ada habisnya. Saya 50 juga masih belajar terus Pak. Jadi jangan ini kelihatan Pak Pur masih muda ya, face-nya muda Pak. Tadi sudah kepala 5 Pak, udah 50 ya. Jadi kalau mau wah ini Pak Pur kayak masih single nih, perlu kita deketin, nggak perlu. Ya kan saya udah 50 lebih. Kalau mau deketin anak saya udah hampir sarjana juga. Jadi kalau mau deketin anak saya, deketin saya udah kelewatan jauh ya kan itu ya. Boleh Pak, boleh. Langsung kita masuk. Ya, itu ya. Jadi itu ya, ada yang tanyakan lagi boleh, ini sharing-sharing ini kan ini bagian dari perkenalan ya. Ini di recording nanti didengerin Bu Listian, ini Pak Pur ceritanya kuliah kok kayak gini ya, nggak apa-apa, nanti dia komplain ya, itu nggak apa-apa. Ya, silakan, mungkin ada yang mau sharing atas segala macam. Nah itu ya, jadi kita bicara mengenai lembaga keuangan mikrosyariah itu begini. Tadi mana materinya malah hilang tadi. Ya. Jadi tadi Pak Sawan mengingatkan kita untuk bicara mengenai lembaga Pak tadi nggak ada, mana screen ini share-nya? Keuangan mikro syariah. Jadi itu ya, jelas Pak Bu ya. Ini tadi masih introduction segala macam. Ini pengembangannya banyak nih, pengembangannya misalnya mengenai pilar pengembangan LKMS ada 4 pilar, permodalan yang kuat, jaringan yang luas dan efektif, sumber daya yang insan yang handal. Kelihatan slide-nya kelihatan ya? Informasi dan teknologi yang solid, sistem dan prosedur yang baku segala macam. Nah, ini nanti ini banyak nanti bisa kita lanjutkan. Ada yang tanya lagi Pak, Bu? Mahasiswa semuanya ada yang tanya ya? Yang mau bertanya lagi? Ya, ada yang tanya lagi silakan. Satu lagi Pak. Ya Pak Zakaria. Tentang peta Pak, tentang peta lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Ini di data di sini yang ada itu Baitul Mal Tanwin Muhammadiyah. Untuk NU emang belum ada gitu Pak? Semacam jadi gini, ini sebenarnya kan gini. Ya, sebenarnya kan kita tidak bicara mengenai organisasi. Ya, organisasi artinya Pak ini kenapa NU nggak ada? Kebetulan kan sebenarnya Muhammadiyah dia punya lembaga sendiri, jadi PMT segala macam. NU sebenarnya dia ada, cuma NU kan termasuk organisasi terbesar. Dia biasanya elaborasi, ya, dan dia tidak mengatasnamakan NU biasanya begitu. Jadi dia pasti punya, nggak mungkin NU itu nggak punya. Ya. Apalagi sekarang NU kan punya sekolah perguruan tinggi, NU itu banyak. Ya. Coba Anda lihat sekarang NU itu gencar-gencarnya membuat lembaga pendidikan. Ya, sekolah tinggi NU mana ya kan, kemudian Universitas NU di Bengkulu segala macam. Sekarang dia punya perguruan tinggi macam-macam, itu banyak. Apalagi yang hanya sekedar BMT itu pasti dia punya, ya itu pasti punya. Hanya saja dia tidak mengatasnamakan menggunakan nama organisasinya. Ya, dia pasti menggunakan nama dia BMT saja misalnya.
atau menggunakan nama misalnya koperasi syariah saja. Kan ada juga kompontren, koperasi pesantren. Kan ada yang mengatakan kompontren kalau di Bandung di Geger Kalangku saya pernah ke sana Darul Tauhid. Tapi ada juga yang tidak menggunakan nama Darul Tauhidnya, tapi hanya punya pondok pesantren At-Taqwa misalnya. Nah, itu bisa jadi isinya mungkin elaborasi dengan punya NU misalnya atau dengan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya nama-nama itu tidak eksplisit disebutkan. Nah, tapi lembaga organisasi sebesar NU pasti punya. Nah, mungkin nggak punya. Dia punya banyak pondok pesantren ya, pasti punya mereka. Biasanya pondok pesantren itu biasanya dia punya semacam kompontren, koperasi pondok pesantren, pasti punya. Biasanya punya. Kemudian ya kayak Sidogiri, kayak misalnya di Gontor itu pasti dia punya kan. Nah, itu ada. Hanya saja di sini di eksplisit ya, lembaga Muhammadiyah dia disebutkan namanya, gitu kan. Nah, seperti yang di Malaysia juga ada. Kan kita ada juga lembaga Muhammadiyah, ada NU, ada mungkin Sekretariat segala macam. Tapi mereka pasti punya, hanya saja tidak disebutkan nama organisasinya. Jadi kan itu kan masalah nama saja kan. Itu pasti ada. Jadi jangan khawatir bahwa semua itu kan banyak kan LKMS kan dari organisasi-organisasi Islam. Seperti MUI misalnya. MUI juga punya. MUI itu kan banyak kan pengurusnya orang-orang NU yang di Bandung itu. Tetapi dia tidak mengatakan misalnya koperasi syariah NU Bandung, enggak. Tetapi dia mengatakan misalnya koperasi syariah MUI Kota Bandung. Itu kan berarti, tapi di dalamnya pengurusnya banyak kan orang-orang, ya ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi kita biar kita juga tidak terjebak dalam kemudian dikotomi NU Muhammadiyah dengan organisasi yang lain, enggak. Intinya pasti semua organisasi pasti punya lembaga itu, hanya saja dalam hal penamaan ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Tapi kalau sekolah pendidikan tinggi, ya sekarang ada pendidikan tinggi disebutkan secara eksplisit. Ya. Misalnya kampus UNES Muhammadiyah Malang. Sekarang ada juga UNES Nahdlatul Ulama. Di Bekasi pun sekarang ada kan banyak juga. Di Bekasi, hampir sekarang di kabupaten. Itu NU juga sekarang mulai, bukan hanya mulai, sekarang juga mengembangkan lembaga pendidikannya di berbagai daerah itu banyak. Itu Pak ya, mengenai data itu. Pak tadi siapa? Pak Hamzah ya? Pak Zakaria, Pak Zakaria. Zakaria, Pak. Pak Zakaria, oh ya. Zakaria. Itu Pak. Jadi kita tidak terjebak dengan BMT yang saya datang itu kebanyakan pengurusnya ada juga NU dan Muhammadiyah, tapi mereka tidak mengenamakan NU. Seperti BMT Idkhon yang di Bandung itu, dia besar Pak, omsetnya di atas 10 miliar. Tapi dia tidak mengatakan namakan BNI Idkhon NU enggak, atau tidak mengatakan namakan BNI Idkhon BMT Idkhon Muhammadiyah enggak. Karena di dalamnya multi organisasi yang ada pengurus di dalamnya. Makanya tidak menggunakan bendera tertentu, apakah Muhammadiyah atau NU. Oke Pak ya, itu kira-kira ya. Menarik kira-kira ya obrolan pagi ini kan masih obrolan, ini belum materi. Materi nanti kita akan berikan. Ini yang muda-muda yang Pak Mas Sakirudin nih, jadi dia diem termangu ya kan, yang pakai jaket merah ini kan termangu, dia mungkin langsung pengen, Pak saya pengen pulang kampung Pak, pengen bangun di kampung saja kan itu ya, termangu kan, nggak apa-apa ya. Ini kan panggilan hati. Saya sebenarnya ngajar juga panggilan hati Pak, bukan karena wah ini biar kaya raya, enggak. Kalau dosen itu tidak kaya. Kalau mau kaya ya jadi pengusaha, ya kan. Tapi kalau ilmu kan tuh pilihan hidup. Ya, Pak pengen kaya, ya semua orang pengen kaya. Tapi pilihan saya bukan jadi pengusaha kan, pilihan saya jadi pendidik misalnya. Nah, itu beda ya. Ini nanti saya kasih materinya. Ini banyak saya materinya, yang beberapa ya. Nanti saya berikan juga. Kalau misalnya mau ya nanti ini email saya ini ya, jadi email saya di sini, WA saya ini kelihatan ya Pak Bu ya, kelihatan semua ya. Kelihatan Pak. Ya. Ini saya manggilnya gimana nih, manggil absennya nih. Ini nanti saya panggil, saya screenshot dulu ya nanti untuk bukti ini absensinya. Nanti ada seminar jam berapa seminar?
Jam 1, Pak. Jam 1 ya. Saya mau ngambil desktop ya. Jadi saya tuh biasa saya screenshot. Jadi kalau misalnya ada bukti ini masuk nggak sih Pak? Nah, ini saya punya datanya. Ini saya punya cek. Ya, jadi oke, saya panggil satu-satu ya. Di sini ada Anah, ada Anah. Pertama nih siapa nih? Ini yang hostnya Dudung ya, Dudung Maulana ya. Ada Dudung Maulana, ada Anah, ada Fatkul Azizah, Ada Pak. Bangkit. Ini beda-beda ya. Khairul, ini beda-beda sih. Bangkit, Siti Maisyarah, Anah, Hadir, Pak. Ahya, ya, kemudian Ai Siti Qoidah, Asyah, Bibit, Hadir, Davalina, Eka Safina, Hadir, Pak. Faktul Azizah, Foni, Ada Pak. Istinur, Khairunur, Hadir, Pak. M. Maksum, M. Hamzah, Melinda, Hadir, Monika Pak. Aditya, Hadir, bisa. Nahla Sela. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah, Hadir, Pak. Nahla Sela mana? Hadir, Pak. Oh, ini lari ya? Kenapa lari ya? Istri Khairunur itu ya. Maksum, Hamzah, Sakhiruddin, Siti Badiah, Siti Saroh, Usiah, Di Sarah Ebi. ada Pak. Ya. Hadir, Pak. Yayang Lutfiyah. Hadir, Yayang, Pak. tadi terakhir mana? Febi udah. Ada Pak. Ada, Udah semua Pak. ya? Ada yang belum Ada. dipanggil? Akhir, Pak. Hadir. Ini kok lari-lari kenapa ya? Ya. Febi, Yayang Lutfiyah udah ya? Udah semua ya? Udah, Pak. Ada Pak. Ada screenshot semua nih. Baik, ada yang tanyakan sampai sini sebelum kita akhiri. Bapak Ibu, adik semua, ini ada yang Buang sampah dulu. kalau tidak ada kuliah perdana pada kesempatan hari ini kita akhir ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini termasuk aktif nih, saya senang nih ya, nanti bisa diskusi panjang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa join sampai akhir semester ya. Amin ya. Alhamdulillah, terima kasih dan jaga kesehatan selalu ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu di kampus. Biasanya kan kita ada 1-2 kali ketemu di kampus ya. Baik, kuliah kita akhiri dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.